Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang metode pembelajaran internasional ya, pembayaran internasional atau mungkin yang biasa dilakukan di dalam bidang ekspor impor. Oke, yang pertama untuk pembayaran internasional itu yang umum mungkin bisa digunakan adalah dengan menggunakan uang tunai ya, atau uang cash ya. Itu bisa dilakukan dengan cara kita menyiapkan sejumlah uang ya, dan itu bisa distorkan melalui bank yang memiliki cabang di negara tujuan kita. Lalu uang tersebut bisa ditransfer langsung dan nanti bisa langsung diambil oleh pihak rekanan kita di negara lain. Oke, yang kedua itu ada metodenya adalah secara wesel ya, wesel atau uh, bill of exchange ya. Uh, Metode wesel atau bill of exchange ini adalah yaitu kita mengeluarkan sebuah surat ya, surat yang nanti surat itu kita bisa kirim ke pihak eksportir atau importir rekanan kita, dan nanti dari wesel tersebut bisa dicairkan ya sesuai jatuh tempo yang telah kita buat ya. Nah, untuk wesel ini sendiri kalau memang pihak penerima weselnya ingin mencairkan wesel tersebut, itu juga bisa ya dengan cara wesel tersebut dijual kepada pihak lain seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah dengan metode uh, LC ya, LC atau letter of credit ya. Letter of credit ini adalah kita harus membuat surat ya, yang kita perintahkan kepada sebuah bank ya, kepada sebuah bank. Lalu bank tersebut memberikan surat tersebut kepada pihak rekanan kita. Nah, di mana dari surat tersebut memang ada jatuh temponya, yang dimana ketika jatuh tempo tersebut eh, sudah tercapai, maka pihak rekanan kita bisa mencairkan LC tersebut ya pada bank yang telah kita tunjuk ya. Oke. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah dengan metode yang bisa dilakukan juga dengan menggunakan pembayaran dengan barang ya, dengan barang. Nah, penjualan dengan barang ini misalkan kita mengekspor sebuah alat elektronik ya dari luar negeri, ataupun kendaraan bermotor dari luar negeri. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memang tidak menyiapkan uang, pembayaran tersebut juga bisa dilakukan dengan memberikan sejumlah barang ya yang dikirim kembali ke negara yang dimana kita ekspor. Lalu barang tersebut dinominalkan sesuai uang yang harus kita bayarkan. Misalkan kita bisa membayar, misalkan di antara ada kesepakatan berdua, bisa dibayarkan dengan cara misalkan kita berikan produk seperti kopi atau rempah-rempah misalkan untuk ke luar negeri, seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya pembayaran yang lain yaitu bisa dengan menggunakan emas ya. Emas itu untuk secara harga dunia itu dia stabil ya dan tidak terpengaruh inflasi. Makanya pembayaran internasional juga bisa dilakukan dengan menggunakan emas, dimana barang yang kita beli nanti kita bisa bayarkan dengan menggunakan sejumlah emas yang sesuai dengan barang yang kita beli atau kita ekspor dari negara lain ya. Mungkin itu aja tadi. Jadi kita rangkum lagi ya untuk pembayarannya. Yang pertama itu bisa menggunakan uang tunai ya, atau kita bisa menggunakan rupiah ataupun dolar. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bisa menggunakan wesel ya, atau bill of exchange. Lalu kemudian bisa menggunakan juga LC ya, letter of credit. Oke, kemudian bisa menggunakan barang ya, jadi barter ya, barter barang. Dan kemudian yang terakhir adalah bisa menggunakan emas ya. Itulah diantara beberapa metode yang bisa dilakukan
untuk sistem pembayaran internasional ya, atau dalam sistem ekspor impor antar negara. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya materi pembahasan kita mengenai tata cara pembayaran internasional ya, atau di bidang ekspor impor. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi ya, ada beberapa metode pembayaran internasional ya. Nah, tadi yang sudah kita sebutkan di awal-awal video tadi. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan contoh-contoh pembayaran internasional ya, dengan metode-metode yang telah kita pelajari di awal tadi. Yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan uang ya, atau pembayaran secara langsung ya. Kita beli barang dan kita bayar dengan nominal uang langsung ya. Nah, contoh seperti ini bisa dilakukan, yang simpelnya adalah seperti yang telah kita biasa lakukan mungkin saat ini ya, sudah umum di dunia marketplace ya. Itu kita bisa membeli barang dari luar negeri ya, atau bisa belanja di marketplace misalkan seperti di Shopee ya. Nah, ketika di Shopee itu kita bisa order barang ke luar negeri, misalkan ke Tiongkok. Nah, lalu kita bisa membayarkan secara langsung ya, yaitu kita bisa mentransferkan uang kita pada marketplace. Nah, itu secara langsung, kita tidak perlu merubah uang kita menjadi bentuk apapun ya, tidak perlu merubah menjadi bentuk cek ataupun LC dan sebagainya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah metode pembayaran menggunakan Wesel ya. Wesel ini adalah kita melakukan pembayaran dengan membuat sebuah surat ya, surat perjanjian pembayaran. Nah, surat itu nanti misalkan kita mengirim barang ke impor barang, atau kita ekspor ya, ekspor barang ke luar negeri, lalu kita di sini kita mengirimkan Wesel kepada pihak importir di negara lain. Nah, nanti si pihak importir nanti akan menerima surat tersebut dan menyetujui Wesel tersebut. Nah, ketika Wesel tersebut sudah disetujui, maka Wesel tersebut bisa dicairkan oleh pihak importir ya, oleh pihak importir ya, sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Oke, dan selanjutnya ada pembayaran secara cek ya. Nah, cek ini mungkin lebih simpel lagi ya. Ketika kita membeli barang misalkan ke luar negeri ya, kita bisa membuat sebuah cek ya, yang kita buat dan resmi. Lalu cek tersebut bisa kita kirimkan kepada pihak eksportir kita, dan pihak eksportir kita nanti bisa mencairkan cek tersebut ya, langsung ya, langsung, karena itu langsung dari kita ya, tanpa melalui pihak bank. Oke, lalu yang kemudian adalah kita bisa menggunakan juga metode pembayaran secara LC atau letter of credit ya. Letter of credit ini adalah kita bisa membuat sebuah surat ya, perintah kepada sebuah bank, lalu dari bank tersebut memberikan tanggal jatuh tempo kepada pihak eksportir ya. Nah, sampai jatuh tempo tertentu. Nah, ketika sudah jatuh tempo tertentu, maka letter of credit tersebut bisa dicairkan pada bank yang dimaksud oleh pihak penerima LC tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah metode pembayaran secara tukar barang atau barter ya. Ya, metode pembayaran seperti ini bisa kita lakukan misalkan kita membeli sebuah produk elektronik ya dari luar negeri ya, dan ketika kita ingin membayarkan, kita adalah dengan mengirimkan barang lagi ya ke pihak eksportir kita di luar negeri. Yaitu contohnya kita bisa dengan mengirimkan misalkan kebutuhan mereka apa di sana, misalkan kebutuhan rempah-rempah ataupun kopi yang banyak terdapat di Indonesia ya, itu. Nah, nanti kita bayarkan sejumlah nominal uang yang harus kita bayarkan di sana. Oke, yang selanjutnya adalah metode pembayaran dengan menggunakan emas ya. Menggunakan emas ini biasanya adalah untuk pembayaran barang-barang yang sangat berharga. Jadi memang dibayarkan harus dengan emas ya, yang memiliki nilai yang stabil ya, dan tidak terpengaruh oleh inflasi mata uang ya. Nah, contohnya
adalah ketika kita membeli sebuah barang kolektor ya, atau barang-barang mahal ya, atau barang-barang yang memang barang langka seperti itu dari luar negeri ya. Lalu itu bisa kita bayarkan memang harus dengan emas ya, karena emas itu nanti tidak akan terpengaruh oleh nilai mata uang, dan itu sesuai dengan barang yang kita beli ya, dengan nilainya yang harganya yang tinggi, dan kita bayar juga dengan emas ya, yang tentunya nominal emas tadi harus sesuai dengan nominal barang yang kita beli tadi. Oke, mungkin itu aja ya untuk contoh-contohnya untuk cara pembayaran internasional. Oke, demikian video kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.